Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikutnya tentang transformasi geometri. Dan ini adalah bab yang ke-26. Untuk kalian tahu yang baru ketemu video ini tapi tidak tahu video-video sebelumnya, kakak dalam sebulan terakhir inilah, dari sejak awal Januari ya, sedang konsentrasi membuat 31 video, satu bab ya, yang berisi bukan pembahasan. Kalau video pembahasan udah sering, udah dari tahun lalunya lagi, dan udah banyak, udah 500-an video ya. Ini cuma sekedar ngerapihin catatan Zoom ya. Jadi waktu sesi Zoom eksponen, logaritma, persamaan kuadrat itu catatannya kan berantakan karena sambil ngajar ya, yang miring, yang hitung-hitungan ikut ditaruh di papan tulis virtual ya, belum seperti hapus, tapi mau di screenshot, jadi screenshotnya berantakan, catatannya juga jadi berantakan ya. Nah ini kalian bisa ngerapihin catatan Zoom kalian. Jadi video ini lebih ke arah siswa BTA ya, baik yang di Cilegon, Serang ya, Makassar, Bone, banyak deh, di mana lagi, Fatmawati, Bintaro, mana lagi, Ciledug ya, Tebet ya, Supomo, dan banyak deh ya, seluruh Indonesia. Nah, bagi kalian yang bukan apa namanya, yang udah rapi catatannya maksud kakak ya, video ini jadi nggak berguna dong. Berguna juga ya. Di video ini akan kakak tampilkan soal yang masih kosong, belum ada coret-coretan. Nah, kalian pause videonya. Kerjain di kertas. Jawaban ABCDE-nya dipindahin. Nanti kakak akan umumkan jawaban ABCDE-nya dari semua soal ini. Gitu ya. Nah, kalau teori, konsep, dan sebagainya di video lain. Coba kunjungi channel kakak ya. Kalau bisa di subscribe ya. Banyak di situ. Yang satu soal satu video. Kalau ini satu soal satu bab, isinya lebih ke arah merapikan kunci jawaban dan catatan Zoom ya. Oh ya, transformasi secara umum pokoknya apa? Yang transformasi sendiri secara bahasa artinya apa? Perubahan ya. Berubah gitu ya. Perubahan apa yang diubah? Namanya geometri ya. Yang diubah itu adalah titik ya, sama kurva ya. Kalau titik itu orang, nomor KTP-nya itu apa? Nomor KTP-nya berupa koordinat ya. Kalau kurva berupa persamaan atau fungsi ya. Jadi ada bentuk XY, bentuk persamaan yang ada XY-XY-nya. Kalau titik berubahnya apa? Si X jadi berapa, si Y jadi berapa ya. Jadi ini berapa. Kalau kurva apa? Huruf X di persamaan awal jadi apa? Huruf Y di persamaan awal jadi apa? Nanti dirapihin. Nah, jadi ini awalnya, ini akhirnya, di sini ada proses. Nah, prosesnya tuh yang macam-macam, yang tiap proses itu kalian pelajari. Dan relatif, walaupun nggak selamanya ya, relatif setiap proses itu bisa dipelajari pisah kok. Artinya gini, pergeseran, belajar dulu pergeseran, tak kalau udah mahir istirahat ya, kalau waktunya masih lama ya. Sekarang belajar perputaran, rotasi udah mahir, ntar belajar dilatasi, relatif lebih independen gitu ya, maksudnya belajarnya bisa sendiri, walaupun nanti banyak soal yang prosesnya ini isinya lebih dari satu transformasi ya. Jadi setiap transformasi punya kekhasan masing-masing yang bisa kita pelajari ya. Karena video ini bukan mempelajari konsep ya, kalian silahkan pelajari masing-masing ya. Yang jelas apa sih namanya, tingkat kesulitan bab transformasi insya Allah nggak terlalu sulit. Kalau soal banyak ya memang agak banyak ya, terutama bagi yang mengandalkan hafalan, yang nggak mengandalkan logika gambar ya, misalnya logika kurva ya. Jadi kemudian juga nggak bisa menarik benang merah, misalnya begini, loh kok setiap rotasi kayaknya sama-sama begini deh, oh berarti begini gitu. Jadi maunya hafalan ya, kok setiap dilatasi terjadinya kayak gini ya, kok kalau pusatnya tidak di 00, pusatnya di A, B bukan di 0,0, baik rotasi maupun dilatasi kok ada kesamaan cara ya. Nah, yang bisa berpikir kayak gitu, ngambil benang merah gitu ya dari yang dijelasin,
akan makin sedikit bahasan transformasinya. Bagi yang apa sih, tok-tok gitu ya, setiap transformasi belajar sendiri, rotasi belajar sendiri, dilatasi belajar sendiri, dan nggak coba nyari kesamaan format gitu ya, akan terlihat bahwa bab ini gemuk ya, bab ini banyak ya, gitu. Oke, oke. Kalau gitu kita langsung masuk soal. Maksudnya bukan bahas ya, tapi kalian latihan soal ya. Mana soalnya? Oh, soalnya di bawah ini ya. Itu nomor 1. Translasi atau pergeseran. Kakak berusaha tidak ngasih clue tuh. Coba kakak tuh kalau ngeliat soal itu kayak tergerak untuk ngasih clue gitu. Padahal ini niatnya buat kalian latihan ya. Tapi nggak apa-apa deh. Pause videonya dan kerjakan sendiri. Sebenarnya sih ada sedikit kurang pas, tapi sebenarnya sah-sah aja. Notasi apa? Translasi gitu ya. Biasanya nulisnya matriks 2x1. Jadi bukan seperti koordinat ya. Jadi ini biasanya nulisnya A1 ke bawah gitu. Ini juga ini BA ke bawah gitu ya. Jadi nanti 2,3 oleh A1 jadi 5, B. Sedangkan A, B oleh BA menjadi C, D. Nah, translasi itu tinggal ya. Nah, dapat deh. Oke. Nanti jawabannya kita cocokin. Jadi titik X, Y karena translasi AB, si X-nya jadi X tambah A, Y-nya jadi Y tambah B. Itu pola perubahan koordinat kalau translasi. Kak, kalau kurva gimana? Nomor 1 memang bukan kurva ya. Tapi kalau kurva, persamaan kurva yang mengandung huruf X dan huruf Y, variabel X dan Y, kalau dia ditranslasi AB, setiap huruf X pada persamaan awal ubah menjadi X kurang A, setiap huruf Y pada persamaan awal ubah menjadi Y kurang B. Lalu rapikan gitu ya. Nah, beda ya, ini kurang, ini tambah. Oke? Oke, nomor 2. Kurva Y sama dengan X kuadrat tuh. Maksudnya ada X, ada Y ya. Karena sebuah translasi yang nggak disebutin berapa-berapa, dia berubah menjadi apa tuh nih? Y sama dengan apa tuh? Coba tulis. Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ya. Oh ya, di pause dulu videonya sebelum kakak lebih jauh jelasin clue ya. Salah tulis kak, tambah 7. Aduh, kakak nulisnya tambah 4 lagi. Ya udah, tambah 3. Kan sama aja tuh ya, tambah 4 tambah 3 kan sama tambah 7 ya. Nah, ini 3-nya kan bisa ke kiri. Nah, bagian yang ini X tambah 2 kuadrat ya. Oh gitu. Berarti huruf Y-nya jadi Y kurang 3 ya. Huruf X-nya jadi X tambah 2. Kan kayak yang ini tadi. Bukan yang ini tadi. Yang di atas ini nih. Nih yang ini ya. Nah, translasi yang sama ya, memetakan X tambah 2 sama dengan Y kurang 3 kuadrat menjadi apa? Menjadi kurung tambah 2 sama dengan kurung besar kurung kecil kurang 3 kuadrat ya. Ini dari X jadi apa, dari Y jadi apa, nanti tinggal dirapihin. Gampang kan? Gampang. Cocokin nanti jawabannya, jangan sekarang ya. Jadi jangan lihat jawaban ABCDE-nya sebelum 20 nomor ini kalian kerjakan semuanya ya. Dah, dilatasi selesai, kita ke rotasi. Memang sih dilatasi merotasi jauh gitu ya secara konsep. Dari bayangin gambar juga beda, geser sama puter ya.
Kalau diputer itu kan dekatnya sama apa? Diputer, dijilat, enggak ya, dicelupin bukan ya. Oke, nomor 3 sekarang. Ayo kerjakan dulu, sengaja kakak lama-lamain biar kalian bisa pause. Kerjakan tanpa kakak kasih clue dulu. Sudah? Sudah. Kak, kalau rotasi itu, kalau rotasi pakai matriks rotasi aja biar enak ya. Matriks rotasi gimana? Cos min sin cos gitu kan. Tapi Kak, itu pusatnya tidak di 0,0. Ada teorinya, pernah dibahas waktu Zoom ya. Gimana coba, masih ingat nggak? Rotasi 90 derajat berarti gimana? Cos min sin cos gitu ya. Diisi nih dengan 90. Lalu titik yang mau ditransformasiin 7 ya. Kemudian hasilnya katakan PQ. Jadi ini adalah P, Q. P, Q ini hasilnya. Gimana cara nyari P, Q? Ya, andai ini pusatnya di 00, andai loh. Andai pusat 0,0, tinggal kaliin aja nih. Matriks 2 kali 2 dengan matriks 2 kali 1. Jadi cos min sin cos yang udah dimasukin 90 derajat kaliin 71 dapat PQ ya. Terus kalau itu bukan 0,0 pusatnya, gampang ya. Dan ini berlaku untuk dilatasi juga nanti loh, kalau ada dilatasi. Pusatnya 3,2 ya. Titik awalnya kurang 3 kurang 2, PQ-nya kurang 3 kurang 2 dulu. Sehingga nanti setelah dapat P kurang 3 ini berapa, tambahin 3 biar dapat P. Setelah dapat Q kurang 2 berapa, jadi ini dikali ini. Ini kan ini jadi 4 min 1 ya. 7 kurang 3. Yang ini cos min sin cos kaliin ke 4 min 1. Hasilnya baru P min 3 sama Q min 2. Yang ditanya PQ. Bisa ya. Rotasi jika tidak disebutin arahnya, maksudnya arahnya berlawanan jarum jam ya. Arah yang CCW kontra clockwise berlawanan jarum jam adalah arah standar ya. Arah default ya. Kayak orang tawaf juga berlawanan jarum jam ya. Elektron mengelilingi inti ya, planet-planet tata surya, atau penamaan kuadran. Penamaan kuadran itu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 kan. Arahnya begini. Karena memang arah berlawanan jarum jam itu adalah arah standar, jadi tidak disebutin arahnya berlawanan jarum jam. Tapi kalau searah jarum jam itu justru arah yang negatif ya. Berarti ini sama aja rotasi min 45 derajat ya. Nah, yang kita tahu cos min itu sama aja cos di pelajaran trigono ya. Sedangkan sin min sama dengan min sin. Sehingga kalau searah jarum jam berarti ya udah memperhitungkan minusnya ini akan jadi cos sin min sin cos. Dan sudutnya nggak usah diminin lagi kalau udah pakai ini. Karena minnya udah pindah ke bawah ini, artinya sudah diminusin sudutnya ya. Kalau ini masih minus, ini masih min di sini ya. Nah, ini pusat di 00 bagus, tapi ini garis X tambah Y sama dengan 0. Berarti ini akan jadi kurung tambah kurung sama dengan 0. Katakan kurung ini P sama Q. Maksudnya P dan Q-nya bukan nilai, bukan angka, bukan bilangan, tapi X-X-an atau Y-Y-an gitu ya. Jadi bentuk X-Y-X-an. P itu gimana, Q itu gimana. Begini, kalau kurva fxy dirotasi ya, menjadi kurva fpq. Nah, pq-nya itu adalah R inverse dikali xy. Kan dapat nih, P sama dengan apa dalam xy-xyan, Q sama dengan apa dalam xy-xyan ya. Nanti ganti ke persamaan awal. Kalau pusatnya tidak di 0,0, mirip kayak tadi nih. Kalau pusat di 0,0 ada nih yang merah-merah ini. Gitu ya. Bisa? Berarti ini diinversin lagi. Dan kalau diinversin kembali ke depan ininya minnya. Coba aja inversin. Lalu dikali XY. Nanti kan dapat
Ada akar-akaran di sini ya. Nanti menggantikan ini. Nanti lihat aja pas pembahasannya, gampang kok ya. Terus tahu nggak? Kalau yang bisa ngebayangin gambar, tapi ya nggak semua soal ya. Kalau kurvanya kurva yang mudah digambar ya. Kalau kurvanya Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X tambah 5 ya kan repot pakai matriks ya. Tapi kalau kurvanya X tambah Y sama dengan 0, artinya gambar kurvanya kan begini nih. Begini ya. Kalau dirotasi 45 derajat searah jarum jam, cuman begini doang. Kan 45 derajat tuh. Berarti jadi ini dong. Searah ya. Oh sorry, ini berlawanan jarum jam, salah. Searah jarum jam berarti ke sini. Berarti jadi ini. Jadi ini akhirnya, ini awalnya. Oke? Oke. Dan nggak perlu ini semua nih, hitung-hitungan ini semua nggak perlu. Oke, kalau gitu nggak usah dipelajari. Ini karena X tambah Y sama dengan 0 gambarnya mudah ya. Kalau gambarnya udah ngelengkung-lengkung, fungsi pangkat 3, segala macam, parabola gitu ya. Ngebayanginnya susah, mengandalkan matriks gitu. Oke, rotasi beres. Sekarang dilatasi. Dilatasi dengan faktor skala K ya. Kalau titik X, Y ya, titik X, Y ya, dilatasi dengan faktor skala K ya, menjadi P, Q, di mana PQ adalah menjadi P, Q, di mana PQ adalah K00K dikali XY. Oh, gampang kan? Tapi kalau nanti pusatnya tidak di 0,0, misalnya pusatnya di A, B, kalau pusatnya faktor skala K dengan pusat A, B, ini kurang A kurang B, kurang A kurang B. Kalau nggak disebut pusatnya, ya berarti A, B-nya 0,0. Ya. Gampang? Gampang. Titik 5, min 2 ya, didilatasi dengan faktor skala K dengan pusat ini. Ayo coba gimana? Berarti K00K faktor titik ini 5, min 2 dengan pusat menjadi titik 90. Ini kakak warnainnya beda. Dengan pusat min 1, 1, min 4. Jadi min 1 tambah 4, min 1 tambah 4. Berarti ini jadi 4, ini jadi 8, ini jadi 2, ini jadi 4. Berarti K-nya bisa dapat berapa? Nah, sekarang transformasi yang sama ya, K-nya kan udah dapat nih. K00K tapi udah jadi angka loh ya. Memetakan min 52 sekarang menjadi PQ, kakak kasih nama. PQ ini nih pilihan gandanya menjadi PQ. Nah, gimana cara nyari PQ-nya? Jangan lupa transformasi yang sama berarti pusatnya sama ya, pusatnya 1, min 4 juga, berarti ini min 1 tambah 4, min 1 tambah 4. Yang jadi jawaban yang PQ-nya ini. Ya, tapi kita dapatnya P min 1 sama Q plus 4 dulu. Nanti baru tambah 1 sama kurang 4. Oke? Oke. Kalau persamaan yang mengandung huruf X sama huruf Y ditransformasi dengan faktor skala K dengan pusat A, B, maka semua huruf X pada kurva awal ubah menjadi P, di mana P itu X-Y-X-ian, ya, ini jadi Q, di mana PQ adalah seperka 00 seperka. Sebenarnya ini sama seperti K00K tapi diinversin ya, dikali XY dikurang seperti tadi ya, dikurang A dikurang B dikurang A dikurang B. Kak, kalau pengen PQ nya bersih gimana? Kalau pengen PQ nya bersih, ini dikurang A dikurang B
tambah AB. Maksudnya nggak usah ditulis di sini, AB-nya juga boleh. Jadi nanti kan K-nya 2 nih, jadi 1/2, 0, 0, 1/2. XY-nya beneran huruf XY. Pusat min 22 ini berarti tambah 2 tambah 2, di sini ditambah min 2 min 2. Nanti dapat P dalam bentuk XY-XY-an, Q dalam bentuk XY-XY-an, ganti ke XY ini. Gitu. Bisa? Bisa. Ini juga gampang ya. Ini faktor skala setengah dan titik ya. Menambahkan 45 menjadi 24 dengan pusat A, B. Gitu doang, gampang ya. Bisa kan semua? Dapat nanti AB-nya. Sip, nomor 8. Pencerminan terhadap Y sama dengan min X ya. Nah, enaknya pencerminan tuh pola perubahan titik sama kurva sama ya. Cuman kalau titik angka koma angka jadi angka koma angka, bilangan koma bilangan jadi bilangan koma bilangan, sedangkan kalau kurva huruf X jadi apa, huruf Y jadi apa. Tapi polanya sama untuk pencerminan. Tinggal kalau yang suka menghafal boleh, tapi baiknya tahu konsepnya ya dari gambar tuh. Jadi hafal tapi ada pegangannya gitu ya. Pola. Nah, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X, terhadap 0,0 ya. Juga terhadap garis X sama dengan A, terhadap garis Y sama dengan B ya. Polanya apa nih? Misalnya yang ini. Yang ini X-nya menjadi 2A kurang X, Y-nya tetap. Yang ini Y-nya, kalau ini X-nya tetap, ini jadi 2B kurang Y. Ini sumbu X, tadinya XY jadi apa? Sumbu Y dan seterusnya. Y sama dengan X, gitu-gitu ya. Kemudian ada sifat juga. Sifat pencerminan terhadap dua garis sejajar, apa yang terjadi? Ya, berjarak 2 kali jarak cermin. Ya, sebenarnya dari sini ya pembuktiannya. Kalau pencerminan terhadap dua garis tegak lurus bagaimana? Pencerminan terhadap dua garis tegak lurus, ya, jadi dua garis tegak lurus sebagai cermin ya, itu identik dengan rotasi 180 derajat. Jadi awal soalnya pencerminan, tapi pas dikerjain pakai rotasi 180. Berarti caranya pakai cos min sin sin cos ya. Dengan pusat, rotasi kan ada pusatnya. Pusatnya di titik potong kedua cermin gitu. Nah, ini Y sama dengan min X, cuman sekedar di sini ya. X, Y. Kalau Y sama dengan X, Y menjadi Y, X. Ini cuma jadi min Y, min X. Berarti ini jadi apa? Udah ketahuan ya. Ini jadi apa ini? Pokoknya setiap XY menjadi min Y, min X aja ya. Beres kan? 8? Beres ya. Nomor 9, tadi polanya udah kan? Pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2, Y sama dengan 3 ya. Itu huruf X-nya nggak berubah, tetap aja huruf X. Jadi ini X tetap aja jadi X gitu ya. Tinggal Y-nya nih yang berubah jadi apa? 2 kali cermin dikurang Y gitu ya. Huruf Y-nya nggak jadi angka, tetap huruf Y, kan variabel ya. Persamaannya tetap berhuruf Y. Tapi deh bisa ya. Suatu transformasi linear ya. Transformasi linear tuh transformasi yang sulit digambarin di grafik yang sebenarnya, tapi transformasi linear tuh tadinya XY menjadi PQ gara-gara XY ini dikali dengan ABCD, dengan ABCD angka-angka yang soal kasih sembarang. Jadi XY akan dikaliin dengan matriks 2 kali 2 dapat PQ. Sedangkan kalau kurva huruf X-nya jadi P, huruf Y-nya jadi Q karena dikali dengan ABCD yang diinversin. Ya. Jadi transformasi linear, transformasi yang matriks ABCD-nya sembarang dari soal. Gitu ya. Nah, ini mana matriksnya nggak ada? Ya ini justru matriksnya dicari ini ya.
Baca deh baik-baik ya. Nih, transformasi linear memetakan min 1, 2 dan 2 min 1, bacanya ke bawah ya, menjadi 3, 5 sama 0, 2. Transformasi linear itu ada matriksnya. Bisa dicari? Bisa. Ini namanya aja X dikali A sama dengan B. X kan bisa tuh pakai persamaan matriks. Nanti kalau udah dapet nih ABCD-nya ya, X ini, tinggal peta dari ini, berarti tinggal kaliin min 3, 2. Nanti dapat deh berapa-berapa gitu. Bisa? Bisa. Nomor 11. Jika T memetakan ini menjadi ini, maka T akan memetakan titik P 1,0. Oh, bisa juga. Ini mirip dengan yang tadi ya. Jadi A-3 seperti biasa ya. Pause videonya sebelum kakak mulai ngasih clue supaya kalian ngerjakan dalam keadaan belum ada oret-oretan ya. Metakan titik 5,1 menjadi ini buat apa direnggangin, orang nggak pakai pusat-pusatan ya. Nggak usah direnggangin harusnya gitu, cukup ya. Nah, nanti dapat nggak nih AB-nya? Dapat 5A dikurang 3 sama dengan 7. A sama dengan berapa, B sama dengan berapa, lengkap nih T-nya. Nah, inverse matrik T akan memetakan titik 1, P ke titik 1,0. Berarti nanti T inverse memetakan titik P ini katakan P, ya. P, menjadi 1,0. Yang ditanya P, nggak usah diinversin. T asli itu yang ini nih, memetakan 1, 0 menjadi P dong. Sifat matriks kan gini ya, A inverse dikali B sama dengan C misalnya. Berarti A dikali C sama dengan B, bukan? Ayo. Salah nggak harus itu? Enggak ya. Berarti kalau T inverse dikali PQ sama dengan 1, 0, T nggak pakai inverse dikali 1, 0, itu jadinya PQ. Bisa semua? Bisa. Nomor 12, sebuah garis lurus. Nah, ini translasi biasa ya, cuma boleh dipandang sebagai kurva, boleh dipandang sebagai titik. Kalau dipandang sebagai kurva, dibikin dulu persamaannya. Kalau dipandang sebagai titik, nanti titiknya yang kita translasikan. Mau dipandang sebagai apa? Sebagai titik boleh. Berarti pergeseran gradiennya tetap, berarti gradiennya tetap 3. Oke. Berarti semua pilihan ganda benar. Nah, titik 2,1 ditranslasi oleh 2, 0, 0 tambah 1. Nah, jadi titik berapa, koma berapa tinggal tambahin aja kayak nomor 1 tadi. Dapat deh gitu ya. Kalau dipandang sebagai kurva gimana? Nah, ini setelah dapat masukin ke sini ya. Rumusnya kan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kalau dipandang sebagai kurva, sebelum ditransformasiin ya ditulis dulu Y min 1 kan Y melalui titik ini, sama dengan M-nya 3 X min 2. Nanti kurung 1 sama dengan 3 kurung dalam kurang 2. Nah, Y ini jadi apa? Ini kan total transformasinya. Kalau translasi berturut-turut ya, 2 translasi berturut-turut atau lebih, tambahin aja ya yang sesama atas sendiri, yang sama bawah sendiri. Berarti Y-nya jadi Y min 1. Karena kan kalau kurva huruf Y jadi Y kurang B. X jadi X kurang A. Nanti akan sama deh tuh. Dengan cara ini, jadi cara 1, cara 2, bukan dua-duanya ya. Dipandang sebagai titik, dipandang sebagai kurva. Gitu. Ya, 12 bisa. Kalau kakak agak kecepatan ya wajar, orang bukan pengen jelasin konsep ya. Banyak video-video yang satu soal satu video ngejelasin konsep-konsep ini, di search sendiri ya. Ini lebih ke arah yang udah ikut Zoom-nya mau ngerjakan ulang lupa
lupa clue dikit gitu ya, clue pembuka. Nah, kakak kasih clue-nya. Terus kerjain sendiri, nanti cocokin jawaban. Titik ini dari satu segitiga ABC karena refleksi. Oh, refleksi karena dua garis yang sejajar. Refleksi terhadap dua garis yang sejajar, nanti hasil pencerminannya berjarak 2 kali lipat jarak 2 cermin. Gitu. Berarti min 2 sama 4 kan jaraknya 6 ya. Berarti jaraknya harus 12. Jarak apa? Jarak ordinatnya. Absisnya tetap, karena kalau Y sama dengan itu berarti cerminnya begini dong. Dua cermin yang sejajar seperti ini, pencerminan ya, absisnya tetap, ordinatnya yang berjarak 12 ya. Ya, ini jarak antar cerminnya 6 bukan? Berarti jarak antara benda dan bayangan 12. Tapi jaraknya jarak ke atas, bukan jarak ke samping. Karena Y sama dengan. Berarti ini 2, 4, sama 3 sebagai absis nih harus tetap nih, nggak boleh berubah. Tinggal ordinatnya aja ditambahin 12 semua. Tambahin 12 berapa, tambahin 12 berapa, tambahin 12 berapa, ketahuan deh jawabannya. Oke? Oke. Nomor 14. Bayangan titik 3,1 karena refleksi. Wah, refleksi terhadap dua garis. Waduh, mantep ini. Yang satu garis X kurang 2Y sama dengan 3. Yang satu garis 2X tambah Y sama dengan 6. Wah, kebetulan. Ini gradiennya setengah, ini gradiennya min 2, berarti memang tegak lurus. Karena dua garis tegak lurus, teorinya gimana? Rotasi terhadap dua garis tegak lurus identik dengan rotasi. Pencerminan terhadap dua garis tegak lurus identik dengan rotasi 180 derajat. Dengan pusat titik potong kedua garis ini. Nah, garis ini sama garis ini titik potongnya di berapa koma berapa? Ya eliminasi aja ya. Misalnya setelah dieliminasi dapatnya 3,0. Ini misal doang ya, coba 3,6. Berarti nanti ini rotasi 180 derajat, cos min sin cos diisi dengan 180 derajat, masukin 31, ini adalah P, Q. Jawabannya P, Q. Ingat tadi pusatnya ini jangan 3,0 deh, belum tentu benar ya, eliminasi sendiri ya. Ini jangan 3,0 tapi A, B. Silakan A, B-nya eliminasi ini sama ini ya. Ini kurang A kurang B, kurang A kurang B. Tapi nanti jawabannya yang PQ ya. Dapat deh. Jadi awal soalnya refleksi, tapi finishingnya hitung-hitungannya pakai rotasi gitu ya. Oke, 15 dikerjakan sendiri dulu, di pause videonya. Bayangan garis yang persamaan kurvanya dikasih tahu akibat dilatasi dengan pusat 00. Alhamdulillah, pusat 00 enak ya. Faktor skala 2 ya. Faktor skala 2 itu bentuknya kan 2002 ya. Matrisnya. Tapi karena kurva yang ditransformasikan ini diinversin. K00K kalau diinversin tinggal jadi 1/K00 1/K ya. Berarti ini tinggal begini. Y sama dengan X kurang 3 kurva asli berubah menjadi Q sama dengan P kurang 3. Tinggal Q-nya apa, P-nya apa. Nah, PQ ini bisa dicari dengan 1/K00 0K ya. Faktor skala 2 ya. Setengah 0, 0 setengah. Kok bukan 2002 kalau kurva diinversin, 2002 diinversin jadi ini ya. Dikali XY. Jadi P-nya jadi setengah X, Q-nya jadi setengah Y. Gampang kan? P-nya jadi setengah X, Q-nya jadi setengah Y. Nah, kalau udah oh itu baru faktor skala 2 dilanjutkan pencerminan sumbu Y. Oh, kakak nggak baca pencerminan sumbu Y-nya. Jadi ini ada dua cara ya. Ini karena kita udah kerjain yang pencerminan ya, tadi ini kakak nggak baca ini nih. Maaf. Nah, jadi kalau ini doang ini jawabannya. Jadi P-nya jadi setengah X, Q-nya jadi setengah Y, kan dapat nih. Andai loh nih, andai lagi kerjain UTBK beneran udah ngerjain
dilatasi dengan faktor skala 2, terus baru kebaca ternyata ada lanjutannya ya. Daripada kerjain ulang, mendingan yang hasil yang tadi ini, key-nya tadi apa key-nya? Key-nya tuh setengah Y. Ini andai udah dikerjain loh ya. Nanti kita dari awal lagi. Setengah E kurang 3. Nah, ini nih adalah kalau ini nggak dipakai. Nah, sekarang kalau ini jadi dipakai, berarti tinggal gini doang. Pencerminan terhadap sumbu Y itu apa sih? Merubah apa menjadi apa? Merubah XY menjadi apa? Pencerminan terhadap sumbu Y. Min X, Y. Oke? Y-nya tetap, X-nya tadinya di kanan jadi di kiri, tadi di kiri jadi di kanan kan? Kalau pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti ini kalau pencerminan terhadap sumbu Y, ya, huruf Y-nya tetap, huruf X-nya jadi min X. Sebenarnya minnya bukan di sini, tapi di dalam X ini. Jadi setengah kali min X gitu ya, kurang 3. Atau boleh keluar setengahnya. Jadi pas dikali 2, Y sama dengan min X. Nah, ya gitu deh pokoknya ya. Atau X sama dengan cari ya. Belum tentu ada jawabannya di PG-nya. Oke? Oke. Jadi anggap aja soalnya esai, atau angka 2 ini tolong diganti minus saja. Jadi jawaban E-nya Y sama dengan min X min 6 aja gitu ya. Nah, ini kakak kan tadi katanya kakak nggak sengaja nggak kebaca ini. Berarti kalau dari awal baca nggak begini kak caranya. Iya, kalau dari awal baca nggak begini, tapi gini ya. Faktor skala 2 itu 2002. Pencerminan terhadap sumbu Y itu matrisnya apa? Ada yang hafal? Min 1, 0, 0, 1. Cari T gabungannya dulu. T gabungan itu T akhir kurang T awal. Berarti min 1, 0, 0, 1 dikali dengan 2002. Maaf kalau nggak terlalu ketulis ya, gara buru-buru ya. Kan dapat nih apa-apa. Nanti T inverse dikali XY sama dengan PQ. Nah, P ini menggantikan huruf X di sini, Q ini menggantikan huruf Y di sini. Gitu. Sebenarnya nggak terlalu beda ya dengan yang tadi secara lama ngerjainnya. Bahkan yang tadi lebih logis ya. Jadi satu persatu. Jadi kakak kasih besar ya. Sebuah persamaan yang berhuruf X dan berhuruf Y dalam kurvanya, dalam persamaan kurvanya, ditransformasi 2 kali, T1 lanjut T2. Dimana T1 ada matrisnya ABCD, T2 ada matrisnya EFGH gitu. Maka kurva yang baru hasil transformasi, setiap huruf X pada kurva awal ganti dengan P, setiap huruf Y pada kurva awal ganti dengan Q, di mana PQ itu adalah XY-XY-an. Nah, gimana cara nyari PQ-nya? Cara nyari PQ-nya adalah T gabungan diinversin dikali XY. Kok T gabungan itu apa? EFGH, T gabungan nih, EFGH dikali ABCD. Harus yang belakangan kali yang duluan. Gitu, secara umum begitu ya. Ini tadi yang atas kurva apa titik? Kurva ya. Nah, ini kakak nggak salah. Ini ada inverse-nya ya. Jadi ini T1-nya ini, T2-nya ini. Nah, ini T2 kali T1 dapat nih. Setelah dapat, diinversin dikali X ya dapat PQ gitu. Oke, sekali lagi nomor 15 yang coba ngerjain sendiri di PG-nya tidak ada ya. Jadi anggap aja nomor 15 esai ya. PG-nya kebetulan tidak ada jawabannya. Nomor 16 ya yang tadi kakak jelasin. Pencerminan terhadap sumbu X itu kan Ini ada 2 cara matris sama nanti cara 1 per 1. Yang tadi juga kan, cara 1 per 1 tadi udah duluan, dilanjutkan dengan cara matriks ya. Nah, ini cara matrisnya, pencerminan terhadap sumbu X itu apa? 1, 0, 0, min 1. Kalau Y sama dengan X,
matriks relatif agak lebih hafalan ya. 0, 1, 1, 0. Nggak boleh terbalik. Siapa? Ini T1, ini T2. Cari T2 dikali T1, dapat apa-apa. Ini namanya T gabungan. Karena ini kurva, berarti T gabungan nanti di inverse dikali XY, dapat nih atas apa, bawah apa. Nah, atas ini yang kita namakan P, menggantikan huruf X di sini. Bawah ini yang kita namakan Q, menggantikan huruf Y di sini, rapihin. Dapat deh, gitu ya. Nah, itu pakai matriks. Dan relatif agak hafalan karena harus tahu tabelnya. Sumbu X apa, Y sama X apa, ya. Nah, sekarang satu persatu. Pencerminan terhadap sumbu X itu akan membuat fxy menjadi apa? Menjadi terhadap sumbu X berarti atas bawah pencerminannya, bukan kiri kanan ya. Berarti X-nya tetap, Y-nya jadi min Y. Berarti kalau soal ini tidak ada, kemudian dilanjutkan terhadap ini nggak ada, ya. Berarti dari sini menjadi min Y sama dengan 4X kuadrat. Ya tapi kan ada ini. Oh, ada ini. Pencerminan terhadap Y sama dengan X, ya. Pencerminan terhadap Y sama X merubah fxy menjadi fyx. Berarti dibalik nih. Ini min X sama dengan, ketemu jawabannya. Udah, nggak usah diterusin ya. Udah, kakak terusin dikit aja, udah langsung pilihan gandanya ya. Oke, itu nomor 16. Jadi pakai yang mana? Untuk case ini kelihatannya yang satu persatu lebih mudah ya. Bukan dicari T gabungannya. Nomor 17, elips ditranslasikan sejauh 1 satuan ke kiri, 2 satuan ke kanan, kemudian dilanjutkan dengan rotasi. Wow, ini kalau paksain pakai matriks cos min sin sin cos, kemudian diinversin, pusatnya bukan 0,0 lagi, kelihatannya ribet ya. Tapi soal ini angka-angka yang digunakan, nilai-nilai yang digunakan, bilangan yang dipilih memang sudah diset sedemikian rupa sehingga mengarah ke mengetes lebih ke arah bukan transformasinya tapi ke pengetahuan elipsnya ya. Jadi ini lebih ke arah pemahaman gambar ya. Jadi kalau gunakan semua rumus-rumus transformasi yang pakai matriks tadi, apalagi pusatnya tidak 0,0, kelihatannya panjang ya. Nah ini elips ya. Elips ya, kalau kayak begini nih, elips ini pusatnya di 0,0 ini. Jadi tadinya pusatnya di 0,0. Nah kalau ini kan kalau dibagi jadi X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1 dibagi 36. Kalau penyebut X-nya gedean, elips itu horizontal. Kalau penyebut Y gedean, elips itu vertikal gitu ya. Nah ini digeser sejauh 1 ke kiri dan 2 ke atas. Berarti tadinya begini berubah menjadi gini nih. 1 ke kiri, 2 ke atas. Kemudian dirotasi dengan pusat min 1,2. Berarti pusatnya ini adalah pusat elips yang baru. Berarti ada elips dirotasi terhadap pusatnya sendiri 90 derajat. Berarti elips ini berubah menjadi elips vertikal dong, dengan pusat min 1,2 juga gitu ya. Nah berarti persamaan elips vertikal dengan pusat min 1,2 ya, ini lebih ke arah pelajaran elips ya, pelajaran irisan kerucut ya. Jadi X tambah 1 kuadrat per ditambah Y kurang 2 kuadrat per gitu ya. Nah sekarang sumbu yang tadinya memanjang kiri kanan jadi memanjang ke atas ke bawah. Jadi penyebutnya Y sama penyebutnya X tukeran ya. Tadinya 9 sama 4, 9 penyebut X, sekarang jadi penyebut Y. Ini jadi penyebutnya X gitu. Sama dengan 1. Ini sih udah ngejawab ya, nggak usah diterusin lagi. Oke, jadi 17 ini soalnya lebih dekat ke irisan kerucut tentang elipsnya ya.
Emang bisa kalau misalnya nggak pakai gambar gitu, pakai cara yang tadi? Oh, bisa sih, ya. Heeh. Tapi hitungannya bakalan panjang, ya. Heeh. Coba, coba nih. Tapi nggak dituntasin ya, cuman caranya aja, Berarti ini satu persatu dari sini nih sampai sini nih. Maka itu Elis menjadi 4 kurung kuadrat ditambah 9 kurung kuadrat sama dengan 36. Ini satu satuan ke kiri, berarti ini digeser min 1, 2. Berarti ini X tambah 1, Y kurang 2 gitu. Kemudian ini berubah menjadi 4P tambah 1 kuadrat ditambah 9Q kurang 2 kuadrat sama dengan 36, di mana PQ adalah ini cos min sin cos yang diinversin karena dimasukin 90 derajat. Jangan khawatir, kalau inverse dari cos min sin cos itu bisa dihapus, tapi minnya digeser ke bawah. Jadi kalau minnya udah digeser ke bawah, udah diinverse ini. Kemudian dikali huruf X huruf Y, ditambah lagi dengan pusatnya tadi min 1 min 2. Berarti ini tambah 1 kurang 2 kurang 1, ini 2. Ini dikali dalam bentuk XY ya, dalam bentuk huruf X huruf Y. Terus dikurang 2, ganti ke huruf P dan huruf Q ini. Nanti dapat nih jawaban ini. Tanpa gambar sama sekali, gitu ya. Itu nomor 17. Nomor 18, peta sebuah kurva oleh rotasi 90 derajat. Ini bacanya dilatasi dengan faktor skala 2. Pusatnya 0,0. Adalah ini. Persamaan kurva semula ya. Jadi gini loh. Kalau sebuah kurva persamaannya fxy karena transformasi t ya, itu menjadi fpq. Cara nyari pq-nya gimana? T inverse dikali xy. Oke. Namun gimana kalau diketahui fxy ini adalah hasil transformasi yang ditanya kurva awal. Jadi bahasanya fxy adalah hasil transformasi t dari sebuah kurva. Carilah kurva semula. Nah, pq-nya cukup t ini tanpa inverse dikali xy. Gitu ya, kan arahnya terbalik gitu. Nah, kalau transformasi ada 2, t-nya t gabungan ya. Rotasi 90 derajat sudah kan? Cos min sin cos. Dilatasi dengan faktor skala 2, 2 0 0 2. Ini kan t belakangan, ini t duluan. Jadi T2 kali T1 dikali ini jadi T gabungan. Nah, T gabungan ini nggak usah diinversin, langsung dikali XY. Jadi ini kan jadi 0 min 2, 2, 0 ya kalau dikali ya T gabungannya. Langsung dikali XY, ini dapat apa sama apa. Itu udah langsung jadi PQ. Ini jadi P sama dengan 2 tambah Q dikurang Q kuadrat. Ya. Y-nya jadi Q, X-nya jadi P. Bisa? Bisa ya. Nomor 19. Ini yang harusnya lebih dulu tadi ya. Ini T1, ini T2, cari T gabungan. 1, 2, 2, 3. Nggak boleh terbalik, T belakangan kali T duluan. 1 min 2, 2 min 5. Kali dapat ini berapa. Karena ini yang ditanya adalah kurva akhir ya. Bayangan ini oleh transformasi ini menjadi apa? Jawabannya adalah P dikurang 2Q tambah 3 sama dengan 0. Jadi huruf X-nya diganti P, huruf Y-nya diganti Q. Di mana PQ-nya? Nanti T gabungan ini kita inversin. T gabungan ini kita inversin dikali XY. Dikali huruf X huruf Y. Nanti P-nya itu XY-XY-an, Q-nya XY-XY-an. Jadi ntar P-nya agak memancang kurungnya nih.
Jadi P ini jadi apa, ini jadi apa, ya, gitu. Dari hasil kali ini nih, nanti dirapiin dapat deh, gitu. Nomor 20, mencari luas sebuah daerah tertutup karena transformasi, ya. Ini transformasi dilatasi 3003. Rotasi cos min sin cos. Sin cos. Isi aja dengan 90 derajat berapa, ya. Nanti T gabungannya dapat deh tuh. Cos min sin cos tadi dengan 3003. Nah, jangan dikaliin dulu, ya. Ada teori mengatakan sebuah daerah tertutup yang luasnya L kalau ditransformasi oleh matriks T menjadi daerah tertutup baru, luasnya L baru, L1 lah gitu ya. Atau L2, ini L1. Nah, L2 itu adalah determinan dari T dikali L1. Jadi determinan dari matriks transformasi merupakan faktor pengali luas awal menjadi luas akhir. Nah, determinan dari T gabungan kan nggak perlu dikali nih. Cukup determinan masing-masing. Setiap rotasi itu determinannya 1. Karena diputar tidak merubah luas, ya. 3003 determinannya 9. 9 kurang 0. Berarti determinan dari T gabungannya 9. Berarti luas yang baru adalah 9 kali luas yang lama. Nah, luas ABC-nya karena bukan pelajaran transformasi, kalian hitung sendiri, bisa manual, bisa ada cara-cara khusus juga boleh, ya. Jadi ini ABC, ya. Coba ABC-nya dicari luasnya. Lalu nanti dikali 9. Oke? Oke. Siap untuk kunci jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya benar semua nih, ya. Ada 20 nomor. Kita mulai. Nomor 1 jawabannya D. Nomor 2 jawabannya A. Nomor 3 jawabannya E. Nomor 4 jawabannya D. Bisa hitung-hitungan matriks, bisa gambar. Salah satu aja. Nah, yang gambar ini hanya kalau kurva yang dibahas di soalnya kurva yang mudah digambar, ya. Nomor 5 jawabannya C. Nomor 6 jawabannya D. Nomor 7 D. Nomor 8, ini gambarnya seharusnya nggak perlu, ya. Tapi buat pendukung aja. Jadi jawabannya A. Tinggal dibalik dan diminin, ya. 5,2 jadi min 2, min 5. Ini pembantu hafal bahwa pencerminan terhadap Y sama dengan min X, X, Y menjadi min Y, min X. Jadi nggak hafalan banget. 9 jawabannya A. Tinggal X-nya tetap, Y-nya diganti menjadi 6 kurang Y. Nomor 10 B, ya. Ini coret-coretannya kehapus semua, ya. Tadi waktu di Zoom ada, ya. Ya pakai coretan yang tadi aja di nomor 10. Tapi belum tuntas, ya. Ini 10. Nah, ini nih, ya. Jadi jatah nomor 10 ini, nah ini bisa kan kalian kerjain? Ini bisa dapat kan ABCD-nya? Bisa, ya. Nomor 11 D.
Nomor 12 B. Nomor 13 A. Tinggal Y-nya aja tambahin 12 semua ya. Nomor 14 ini ternyata titik potongnya 3,0. Jadi sama aja pencerminan 3,1 dengan pusat 3,0 ya. Rotasi 180 derajat. Kak, ini kok nggak ada cos min sin cos sih? Jadi begini. Tadi waktu clue kakak belum. Rotasi 180 derajat terhadap sebuah titik ya sama saja dengan pencerminan terhadap titik tersebut. Maksudnya begini nih. Ini kakak punya titik ya, ini ada titik lain dirotasi 180 derajat. Berarti kan jadi kayak gini. Nah, kalau di sini misalnya 3,7. Di sini 2,1. 3,7 dirotasi 180 derajat dengan pusat 2,1 menjadi apa? Bisa nggak tanpa trigono? Tanpa matriks cos min sin sin cos? Bisa. 3 ke 2 kan kurang 1. Kurang 1 lagi 1. 7 ke 1 kan kurang 6. Ya, 7 ke 1 kurang 6. Kurang 6 lagi jadi min 5. Jadi, tadi kakak bilang apa? Pencerminan terhadap dua garis yang tegak lurus sama saja dengan rotasi 180 derajat dengan pusat titik potong. Ya kalau gitu gini aja, ditambahin lagi terusin. Berarti sama aja juga pencerminan terhadap titik potong ini aja langsung. Jadi tinggal jaraknya samain. Titik potong ini sebagai tengahnya. Jadi nggak pakai matriks lagi, gitu ya. Ini yang dia maksud ini. Kan titik 3,1 dicerminkan terhadap 3,0. Jadi tadinya 3,1. Ini 3,0 sebagai cerminnya. Berarti tetap 3 juga dong depannya, ya. Tinggal 1 ke 0 berkurang 1 lagi jadi min 1. Jadi cepat jawabannya, gitu ya. Oke, sebentar nih. Jadi yang ini nih boleh kalian terus ini, yang ini ntar ada catatan di sini. Nah, ini. Nah, rotasi sejauh 180 derajat ini langsung aja sama aja pencerminan terhadap pusat. Jadi, rotasi 180 derajat dengan pusat titik tertentu itu sama aja pencerminan terhadap titik. Oke? Kok kakak coret? Iya, ini tidak salah, tapi bisa lebih praktis dianggap pencerminan aja ya. Pencerminan dengan pusat itu. Jadi kalau ada titik dicerminkan terhadap dua garis yang tegak lurus. Langsung cari titik potongnya dengan cara eliminasi, lalu bikin pencerminan begitu dengan jarak yang sama. Oke? Oke. Ya, sampai mana tadi? Lanjut lagi. Tadi sampai ini ya 14 ya. Nomor 15 tadi nggak ada jawabannya ya. Jawabannya ini Y sama dengan min X min 6 ya. Nomor 16A tadi itu waktu clue udah nyaris banget ketemu ya, udah tinggal selangkah lagi. Nomor 17 ini ya. Di pembahasan ini kakak pakai analisa elips ya, nggak pakai bab transformasi, jadi pengertian elips. Nanti di terakhir ini ada irisan kerucut, kita bahas nih elips ya. Insya Allah dikit lagi ya. Ini juga jawabannya E, mudah. 19 juga mudah. C. Nomor 20, luas segitiga ungu ini
adalah 4 ya, setengah kali alas kali tinggi. Karena determinannya 9, jadi 4 kali 9 36. Mudah ya? Insya Allah kita terusin lagi minggu depan itu dengan ini. Kalau bisa 1 pekan ini besok tuntas semua nih. Ya, sehingga kita bisa konsentrasi ke buku semester 2 ya. Oke, sukses semua. Semoga dapat PTN yang diidam-idamkan. Assalamualaikum dan tetap semangat.